Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu lagi dengan ibu di pembelajaran matematika. Dan ini adalah pertemuan pertama di semester kedua. Dan materi yang akan dibahas yaitu tentang bangun ruang. Adapun di kelas sebelumnya kakak tentu pernah belajar tentang bangun ruang. Di antaranya yaitu tentang balok ataupun kubus ya. Dan untuk di kelas 6 ini kita akan belajar tentang bangun ruang yang lainnya. Di antaranya yaitu prisma. Nah, selain prisma masih banyak bangun ruang lainnya, di antaranya tabung, limas, kerucut, bola dan sebagainya. Nah, kita akan bahas tentang limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah sisi sejajar dan beberapa sisi saling berpotongan menurut garis yang sejajar. Nah, ini adalah contoh bangun prisma segitiga ya. Banyak sekali jenis dari prisma ini, ada prisma segi 4, segi 5, segi 6 dan seterusnya. Yang akan dibahas ya ini contohnya prisma segitiga ya. Dan kita akan bahas unsur-unsurnya, diantaranya titik sudut. Nah, titik sudut ini yaitu ada titik sudut A ya, yang ini, kemudian titik sudut B, titik sudut C, titik sudut E, titik sudut F, dan titik sudut D. Nah, itu ada 6 ya titik sudutnya. Selanjutnya rusuk jadi rusuk ini berupa garis ya, garis penghubung antar titik sudut dengan titik sudut lainnya. Di antaranya ini ada rusuk AB ya, atau DA boleh. AB atau BA juga dibalik boleh, kemudian CF, kemudian BE, FD, AC, EF dan DE ya. Nah, kemudian sisi alasnya ini berbentuk segitiga, maka sisi alasnya yaitu ABC. Dan untuk sisi atasnya yaitu DEF. Ini sama ya, sisi atas dan sisi alas bentuknya dan ukurannya harus sama. Kemudian ada sisi tegak. Nah, sisi tegak ini adalah yang berbentuk persegi panjang, yaitu ABED, BCFE, ACFD. Nah, sisi tegaknya juga ada 3 karena bentuk sisi alas dan sisi atasnya segitiga. Ya. Nah, jadi banyak sisi tegak itu tergantung sisi alas dan sisi atas. Jika sisi alasnya segitiga, maka sisi tegaknya pun akan ada 3. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat limas, yaitu prisma terdiri dari sisi atas dan sisi alas yang berbentuk dan berukuran sama. Nah, prisma ini ya, tadi sudah dilihat bahwa tutup atau atas dan alasnya ini harus sama bentuknya, ukurannya pun sama. Kemudian prisma mempunyai sisi alas dan sisi atas yang sejajar. Prisma juga mempunyai sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Tadi sudah dijelaskan. Ya, jadi untuk menghubungkan antara sisi alas dan sisi atas itu adalah bangun sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Kemudian jarak antara sisi atas dan sisi alas disebut dengan tinggi. Nah, ya. Yang ini tinggi atau biasa dikasih tanda dengan tanda T. Nah, ini adalah jaraknya. Nanti untuk menghitung volume kemudian, nah ini digunakan adalah tinggi. Selanjutnya unsur-unsur prisma. Nah, silakan kakak salin di buku paket halaman 77 yang ayo lakukan ya. Di situ ada tabel tentang unsur-unsur dari prisma. Di sini ada jenis prisma. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6 dan prisma segi N. Nah, segi N itu yaitu segi banyaknya prisma ya, sisi alas dan sisi atasnya. Misal di sini prisma segitiga, banyak sisi tegaknya ada 3. Kemudian jumlah sisinya ada 5, jumlah rusuknya ada 9 dan jumlah titik sudutnya ada 6. Nah, untuk menentukan ini kita ambil kesimpulan dengan menggunakan rumus, misalnya prisma segi N. N-nya itu segi 6, berarti adalah N-nya 6. Kemudian jumlah sisinya itu dengan menggunakan N tambah 2. Dan untuk jumlah rusuknya N kali 3, serta jumlah titik sudutnya 2 kali N. Contoh, jika prisma segi
7. Maka N-nya adalah banyak sisinya adalah 7 karena N-nya adalah 7. Kemudian jumlah sisinya N tambah 2, berarti 7 ditambah 2 ya, berarti 9 ya jumlah sisinya. Kemudian jumlah rusuknya yaitu N kali 3, yaitu 7 kali 3 sama dengan 21. Dan selanjutnya untuk jumlah titik sudut yaitu 2 kali N, yaitu 2 kali 7 yaitu 14. Seperti itu ya Kak untuk menghitung jumlah sisi rusuk, titik sudut, dan sisi tegak. Tinggal kita menentukan N-nya saja berapa misalkan. Dan untuk selanjutnya setelah Kakak salin, ambil kesimpulan ya, di bawahnya kesimpulan yang diperoleh yaitu jenis prisma ditentukan berdasarkan sisi alas atau sisi tegak. Kemudian jumlah rusuk selalu lebih banyak dari jumlah sisi. Berikutnya itu jenis-jenis prisma. Nah, ini karena alasnya berbentuk segitiga maka disebut prisma segitiga. Jika alasnya berbentuk persegi 4 maka disebut jenis prisma segi 4. Begitupun dengan jika alasnya atau atasnya berbentuk segi 5 maka disebut prisma segi 5, dan prisma segi 6 jika alas dan atasnya berbentuk segi 6. Nah, ini untuk membedakan jenis-jenis prisma ya. Dan untuk selanjutnya kita akan belajar jaring-jaring prisma ya, jaring-jaring prisma. Nah, ini adalah jaring-jaring prisma segitiga sampai jaring-jaring prisma segi 8. Nanti Kakak bisa cari lagi dari referensi lain bagaimana jaring-jaring bangun ruang yang lainnya. Nah, di sini jaring-jaring ini ya, jika Kakak ada yang masih bertanya apa itu jaring-jaring, jaring-jaring ini adalah bentuk jadi pembelahan dari bangun ruang. Nah, jadi gambar ini jika digabungkan akan membentuk prisma. Gambar pertama kita gabungkan akan membentuk prisma segitiga. Gambar kedua digabungkan akan menjadi prisma segi 4. Nah, seperti itu ya Kak ya. Mungkin Kakak juga sebelumnya pernah belajar di jaring-jaring balok dan kubus. Dan untuk bangun ruang yang kedua yaitu tabung. Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua lingkaran yang sejajar dan kongruen atau sama ya, dan dibatasi juga oleh himpunan garis-garis yang sejajar dan tegak lurus memotong dua lingkaran tersebut. Nah, ini yang disebut sisi atap atau sisi atas, dan ini alasnya ya, berbentuk lingkaran dua-duanya. Kemudian rusuk ini ya, rusuk lengkung, dan ada yang menyelimutinya itu disebut selimut. Nah, berikut sifat-sifat dari tabung. Tabung mempunyai 3 buah sisi, yaitu sisi alas, sisi atas, dan sisi lengkung. Kemudian tabung tidak mempunyai titik sudut ya, karena dia berbentuk lingkaran ya, atas dan alasnya. Kemudian sisi atas dan sisi alas tabung berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama. Sisi lengkung tabung disebut selimut. Dan jarak sisi atas dan sisi alas disebut tinggi. Dan tabung memiliki 2 rusuk lengkung. Berikutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring tabung. Nah, ini tabung yang utuh ya. Kemudian jika dibelah akan seperti ini. Dan jika digambarkan yaitu menjadi persegi 4 dan 2 buah lingkaran. Selanjutnya contoh benda berbentuk tabung. Di sekitar kita tentu banyak benda yang berbentuk seperti tabung, diantaranya celengan, kaleng minuman soda, kaleng susu, kemudian beduk, dan lain sebagainya. Kakak sudah banyak menemukan benda-benda tersebut ya. Dan untuk hari ini tugasnya yaitu gambarlah jaring-jaring prisma segitiga dan jaring-jaring tabung. Jadi 1 jaring-jaring prisma segitiga dan 1 jaring-jaring tabung, jadi 2 buah ya tugasnya. Silakan Kakak gambar di buku tulis, boleh diwarnai supaya bagus, dan jika sudah selesai boleh dikirim japri ke Ibu. Ya, alhamdulillah pemaparan materi dari Ibu hari ini telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.